Susanti. Yang ketiga Ibu Endang Pujini Tasari beserta para pamong. Terima kasih yang sudah bersedia hadir di siang hari ini. Ya, untuk susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Taman Madia 1 yang diwakilkan oleh Ibu Nova Sri Susanti. Yang ketiga adalah pembebasan budaya positif, yang keempat nanti penutup. Ya, untuk acara pembukaan kita membaca lafal basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Taman Madia 1. Di sini diwakilkan oleh Ibu Nova Sri Susanti. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama, yaitu menghadirin acara Bu Titi dalam Guru Penggerak Angkatan 10. Ini yang disebut adalah aksi nyata, ya. Mohon izin, saya di sini mewakili Bu Siti Rasmini. Kebetulan beliau dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan kita pulih kembali dan bergabung bersama kita di sekolah ini. Dan pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selalu memotivasi, selalu mendukung, yaitu guru penggerak kita, yaitu Bu Titi Kristianti dan Bu Endang Pujini Tasari. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita, dengan motivasi kita, dengan kekeluargaan kita, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan seksama dan berjalan dengan lancar. Dan pada siang ini tadi saya dengarkan, hari ini beliau akan menyatakan adanya aksi nyata dengan pembiasan kebudayaan positif, betul ya Bu? Ya, mudah-mudahan yang disampaikan dengan Bu Titi nanti di sini saya kutip banget pembiasaan ya. Kebiasaan budaya positif ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Titi nanti, hal-hal yang positif yang bisa mendukung program Taman Madia 1, Taman Siswa Jakarta, kita akan gerakkan untuk bersama-sama. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya kita mempunyai 2 guru penggerak di sini, program-program yang balance dengan kedinasan, dengan global cost sekarang, kita bisa melaksanakan bersama-sama. Tetapi tidak luput acuan kita adalah kepada Kementerian Dewantara ya Bu ya. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bu Titi, Bu Endang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu presentasi tugas-tugasnya dengan tidak ada halangan ya, lancar dan bisa mencontohkan, memberi imbasnya kepada kita semuanya yang belum guru penggerak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa untuk daftar guru penggerak, dan guru penggerak banyak di Taman Madia 1 nanti akan mendapatkan inovasi dan model-model baru dalam pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf salah kata, salah sikap. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Sri Susanti yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya masuk ke acara pengimbasan. Tetapi sebelum pengimbasan, saya ingin bikin keyakinan kelas. Siapa di sini yang tulisannya bagus? Bagus. Sampai bersedia.
dokter. Pemimpin itu laki yang dinas kelas. Oke, selama 1 jam ke depan, ya, saya ingin ada keyakinan kelas yang kita kesepakati di Jadi saya ingin ada keyakinan kelas selama 1 jam nanti ke depan, ya, kesepakatan bersama yang kita sepakati cara bersama-sama ya belajar. Yang pertama apa kira-kira? Yakin bisa. Yakin bisa. Bisa apa? Ada bisa. Yakin bisa. Terus yang kedua? Yakin bersih kelasnya. Keyakinan kelas. Disiplin. Ya, disiplin. Disiplin apa nih? Waktu. Waktu ya. Berarti nanti saya selesainya nanti 1 jam ke depan. Jam Setengah 13. ya, ada 13. Tadi 1:13. Terus yang berikutnya apa lagi? Bagaimana penggunaan HP? Tertib. Silent ya, silent. Ya, silent. Ya, silent. Ya. Terus disiplin waktu, terus apa lagi? Kalau mengajukan pertanyaan, Angkat tangan. raise hand, ya, angkat tangan dan menghargai pendapat orang lain. Oke, itu aja ya. Kayaknya keyakinan kelas kita setuju semuanya? Setuju. Atau ada tambahan lagi? Ya, karena keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, nanti malah bingung ya. Bapak Ibu, saya tidak menggurui, saya belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, di pengimbasan ini sama-sama belajar, bukan menggurui ya. Jadinya diharapkan 1 jam ke depan nanti mendapatkan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Bu. Ya. Untuk selanjutnya perubahan paradigma belajar. Kita mulai ya dari sini. Ya, program pendidikan guru penggerak telah memberikan mereka sebuah paradigma baru, yaitu sebenarnya paradigma yang menciptakan ekosistem. Ekosistem apa ya? Ekosistem apa? Yang kumpulan, terus apa lagi? Ya, apa? Komunitas ya. Ya, pendidikan yang lebih baik. Semuanya berpusat pada, sebenarnya ada 3 pusatnya apa aja? Kepada murid dan murid. Lagi-lagi kita harus berpusat kepada murid dan murid. Ya. Lanjut. Di sini peran guru penggerak ya. Mudah-mudahan nanti benar kata Bu Nova tadi, setelah ada Miss Endang dan saya sendiri mungkin nanti dibuka gelombang yang berikutnya ya, angkatan yang ke-12. Mudah-mudahan nanti ada yang mau mendaftar lagi ya, mendaftar lagi. Ya, di sini peran guru penggerak itu ada 5 ya, ada 5, yaitu pemimpin belajar. Porosnya adalah semuanya berpusat kepada murid, dan dia harus ya murid ya, sekarang murid, terus harus berkolaborasi ya. Saya sekarang di SMA Tamanmadian ini di pembiasaan pagi sudah mulai mata pelajaran masuk ya di literasi ya Pak Ade ya, itu di hari Selasa ya. Kemarin sudah ada geografi dengan apa, membuat gunung meletus ya, terus ekonomi, terus terakhir apa lagi Pak Ade kemarin? Nah, biologi. Oke, kimia ya juga pernah ya, inovasi ya, inovatif ya, ada reflektif ya. Ini semua harus bergabung untuk berpusat kepada murid ya. Terus yang berikutnya, selain itu guru penggerak juga sebagai coach bagi guru-guru yang lain. Bukan berarti kita pintar, tidak, kita belajar ya. Dari mulai belajar kita mungkin mengibaskannya
Ya, nanti kalau misalkan ada lagi yang di angkatan 12 yang masuk, akan mengibaskan lagi ke teman-teman yang lain. Terus pendorong kolaborasi. Terus sebagai mewujudkan pemimpin murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Di sini yang dimaksud mata pelajaran dari sekolah dulu ya, lingkupnya sekolah. MGMB, ekonomi, biografi di sekolah dulu, baru komunitas yang besar, ya JP1, JP1 atau JP2, kemudian DKI, DKI Jakarta. Yang menurut Stephen Covey ya, dia menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dimulai dari diri kita sendiri yang harus berubah. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kitanya. Ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ya, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Kita, saya. Ya, bukan merubah paradigma orang lain kita dulu. Ya, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Setuju, Bapak Ibu? Setuju. Oke, lanjut yang berikutnya, stimulus respon. Ya, itu yang sederhana dulu dulunya ya. Sederhana, kita harus mengubah ke teori kontrol, Bapak Ibu. Ya, apa itu? Ya, dari mulainya kita realitas kebutuhan kita sama, kebutuhan kita sama. Kita harus merubah realitas kebutuhan kita yang berbeda. Dan kebutuhan kita berbeda. Tidak antara satu guru dan guru lain itu sama kebutuhannya. Jadi kita harus merubah realitas kebutuhan kita yang berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, itu harus berubah. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, setiap orang harus memiliki. Oh, dia pendapatnya berbeda. Belum tentu Bu Nur juga sama dengan Bu Deta. Jadi setiap orang berbeda-beda. Ya. Terus yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Jangan. Ya, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mau saudara dunia deh, kita di lingkungan kita. Ya, jadi ini yang harus kita pandang orang lain tentang dunia. Terus yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu dulu, jangan kita terapkan itu. Tapi kita harus merubah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, perilaku Bu Deta punya tujuan apa? Bu Nova, Bu Iis, itu ada suatu tujuan. Ya, semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ya, itu menurut stimulus responnya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Terus yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Jangan memaksa, yaitu akan membujuk secara kegagalan. Tapi harus kolaborasi. Ya. Harus kesepakatan bersama. Ya, harus kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, yang berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Selama ini kita menang kalah ya, tapi tidak. Dengan masing-masing punya pandangan bahwa kita model berpikirnya harus menang. Menangnya ini positif ya, bukan negatif. Untuk kebersamaan, adanya kesepakatan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah mendengarkan untuk materi yang pertama. Ada yang mau menanggapi? Satu orang.
sekarang menanggapi, silakan. Oke. Sebenarnya mohon maaf Bu Titi, tadi kan tiba-tiba langsung nih stimulus respon dan Iya. teori kontrol. Nah mungkin kan Bu Titi udah paham, tapi mungkin dari kita sepertinya banyak yang ngomong-ngomong gitu. Belum stimulus respon tuh definisinya apa sih dan Iya. teori kontrol itu apa gitu. Iya, iya. Ya, oke. Mungkin bisa tolong dijelaskan. Yang untuk stimulus respon itu adalah prinsip belajar yang sederhana, ya, prinsip belajar yang sederhana. Kalau teori kontrol itu nanti dikembangkan selanjutnya di slide berikutnya nanti, ya. Nanti yang berikutnya saya bagusnya memicu yang dulu, yang sebelumnya, yang belum saya itu kan nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Titi Ya. sama Bu CTP ya. Ya. Kita sih berharap ya, berharap dari CTP ini memang bisa menerima pembelajaran yang baik karena banyak yang tentunya harus kita pelajari, harus kita tahu ya. Apalagi kayak saya udah ketinggalan jauh. Tadi kan bahwa untuk mengontrol itu tidak bisa dari orang lain, Iya. tapi harus dari Diri sendiri. Nah selama ini kan memang gini Bu, selama ini kita ini kalau nggak ditegur orang lain tuh nggak pernah ngontrol diri kita sendiri. Iya. Ya, biasanya memang kita akan introspeksi setelah mendapatkan kontrol dari orang lain. Pertanyaannya, bagaimana Bu caranya supaya kita tanpa dikoreksi orang lain bisa mengontrol sendiri? Ini agak sulit soalnya. Ya, memang harus. Biasanya gini, maaf, kalau tadi misalnya contoh yang tadi praktis ya, kontrol untuk panitia. Kalau saya nggak nulis itu, mungkin panitia nggak kontrol. Saya tujukan bukan perorangan, tapi itu panitia. Nah, ini karena orang lain. Nah, bagaimana cara pribadi kita menumbuhkan supaya kita menumbuhkan atau mengajarkan diri kita untuk bisa mengontrol diri kita sendiri dalam kaitan dengan budaya Muslim. Terima kasih. Ya, bisa yang kasih umur yang bisa mengontrol diri kita sendiri yang memang harus ya bermula dari diri kita sendiri. Timbulkan rasa berubah. Tadi ini bilang paradigma kita harus berubah dulu. Ya, memang sulit untuk merubah, tapi kita harus berubah. Ya, tapi maksud saya gini, kita merubah itu biasanya kan ada koreksi dari orang Iya. lain. Nah, bagaimana kita tanpa ada koreksi dari orang lain kita bisa mengontrol ini? Caranya gimana secara Yang menerima ya Bu ya, kita harus menerima kalau ada masukan dari orang lain ya, tanpa harus marah gitu ya, ibarat itu masukan bagi kita. Artinya tetap itu yang mengontrol orang lain, bukan dari Ya, orang kita dari orang lain, maka itu kita sekarang berubah ke teori kontrol itu harus dari kita sendiri. Oh, seperti saya, misalkan saya bicaranya memang agak itu, nah saya harus sadar bahwa oh saya harus bicaranya harus lebih ditata kembali. Menurut saya itu tetap orang lain mengontrol. Ya, kalau sudah dapat teguran dari orang lain berarti kita harus Umur itu, maaf ya. mungkin bisa menambahkan Ya, masuk masuk ini dan umur lama itu, ya. Berhasil. masuk umur itu Bu Titi tanpa ditegur, saya mengapa salah A tanpa ditegur, tapi saya udah tahu saya salah itu. Nah Iya. mungkin maksud itu umur. Iya. Mungkin saya nambahin Bu, mungkin Bu Titi atau Bu Mut, mungkin kita lebih sering introspeksi diri, jangan belajar dengan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Misalnya saya hari ini salah apa. Dengan saya ditegur, mungkin ada perubahan ke depan. Jadi lebih banyak introspeksi diri. Itu sih tambahan dari saya, Bu Mut, Bu Titi. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk yang mawas diri, tambahan dari Bu Ampi bagus ya, introspeksi dan mawas diri. Ya, itu kalau sudah pernah ditegur, benar kita harus udah introspeksi. Ya, berarti memang kita ada sisi buruknya gitu. Oh ya udah, untuk ke positif.
Baca ya. Selanjutnya kita lanjut yang berikutnya, ini udah mulai bagus ya. Sekarang disiplin ya, di dalam budaya positif benar kata Bu Umur tadi itu ada beberapa, yaitu kita harus merubah paradigma dulu ya Bu Umur tadi. Saya tidak mengawali seperti itu. Yang merubah paradigma dulu, baru nanti kita disiplin positif ya. Ada beberapa materi ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Sudah efektif belum Bu ya disiplin sekolah kita? Menurut Bapak Ibu? Belum. Sudah ya? Berarti sudah bagus. Terus kembali lagi, apakah masih perlu ditinjau kembali? Berapa tadi kalau udah jawabannya sudah, berarti tidak perlu ya, saya begitu ya, ditingkatkan ya. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri ya? Siapa yang bisa tahu apa itu disiplin? Ya, silakan. Kalau menurut saya kedisiplinan itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan tata tertib dan aturan yang sudah berlaku dan bisa laksanakan. Contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita bawa di lingkungan sekolah. Misalkan siswa itu 6.30 sudah berada di lingkungan sekolah atau 6.30 itu sudah melaksanakan pembiasaan pagi. Jadi yang dikategorikan disiplin, mau datang 2 atau 3 orang peserta didik, kita tetap melaksanakan 6.30 sudah melakukan aktivitas di sekolah. Dan disiplin lagi kalau lebih dari 6.30 atau 6.31 itu dikatakan siswa terlambat. Jadi kedisiplinan itu berasal dari sana. Jadi menaati aturan yang sudah disepakati yang ada dimanapun kita berada. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada yang mengatakan lagi? Sudah cukup? Oke. Saya tambahkan disiplin itu adalah suatu tindakan atau perbuatan atas dasar kesadaran pribadi untuk melakukan suatu aturan dengan benar. Jadi dasarnya adalah kesadaran diri untuk melakukan. Ketika kesadaran itu muncul, dia akan ada di mana saja tanpa harus takuti. Tapi kalau masih ada yang takuti, ini artinya kedisiplinan itu belum sehingga kedisiplinan siswa itu ya bukan hanya siswa, kedisiplinan dari warga sekolah tentunya dibentuk kembali lagi pada Ya, terima kasih Bu Nur ya, dua jawaban yang sangat bagus ya. Dari disiplin itu ya memang harus timbul dari kesadaran diri kita sendiri. Ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan tentunya ya Bapak Ibu ya, pastinya ya. Lanjut yang berikutnya adalah sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ya, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita mau apa nih? Mau sesuatu. Ya, apakah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Mudah-mudahan ini tidak ada tertanam di Bapak dan Ibu, rekan guru semuanya. Ya, Bapak. Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke, lanjut yang berikutnya Ki Hajar. Ya, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan adalah konteks pendidikan kita saat ini untuk mencapai murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, kata Ki Hajar. Disiplinnya itu disiplin diri, benar tadi Ibu bilang ya. Disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal dari diri kita sendiri, internal itu dalam kita sendiri. Untuk disiplin, mau datang jam 6 ya, acungkan jempol, pamong-pamong di sini ya, datang pulang dari jam 6 ya,
jam 6:15 ya, itu cuma jempol ya, itu berarti sudah disiplin dari internal, dari diri kita sendiri. Maka kita memerlukan pihak lain kalau misalkan kita belum disiplin ya. Benar tadi Bu Mur juga bilang, aduh harus ada orang lain yang apa ya tadi Bu Mur ya, menegur ya, mengkoreksi ya itu. Terus merdeka menurut Ki Hajar yaitu, aduh ini harusnya bahasa Jawa nih Bu Mur. Merdeka iku apa ya? Martiko itu jarwane orang ngelepasin pangan ing uga kuat kuwasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat pemerintah diri sendiri. Maksudnya apa ya? Pemerintah dirinya mengatur Ya, mengatur diri, mengontrol diri. ya mengontrol diri. Ini udah cukup jelas ya. Nah ini tadi ya mengacu dari Ki Hajar sejalan juga dengan Diana Gosen ya. Diana Gosen menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata Latinnya disiplina, artinya belajar ya, belajar ya. Katanya untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, semuanya intrinsik, bukan dari luar dulu, harus kita sadar dulu ya, baru kalau kita nggak sadar ya berarti dicolek dari luar ya. Itu menurut sama sih ajaran Ki Hajar sama ajaran ya. Lanjut yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikannya di sini. Sebelumnya ada yang hafal tidak profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada yang bisa apa? Ada? Wakil? Ada yang ada. Ya, kritis. Ya, ada 6 ya di sini. Biar lanjut kita ya profil nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benaran kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, IDO program primari itu ada program berbasis materi inquiry. Inquiry itu semuanya harus berpusat pada pembelajarannya kepada murid. Ya, murid lagi berpusatnya kepada murid. Ya, dia memiliki sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, ini sikapnya ya. Empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya. Yang berikutnya nilai kebajikannya ada 9 pilar karakter yang harus bisa menjadikan nilai-nilai kebajikannya: cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, ini 9 pilar karakter yang harus dikembangkan. Yang berikutnya adalah petunjuk ya, seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, keterampilan hidupnya dapat dipercaya, terus lurus hati, pendengar yang aktif, yang diharapkan seperti itu ya, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, ya, ada keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, ya, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan
pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini diharapkan. Ya, the seven itu adalah 7 kebijakan utama untuk membentuk anak bermoral tinggi, berintelijen atau kecerdasan yang tinggi, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang berikutnya ini adalah bagian dari proyek nilai-nilai kebajikan yang ada di situ. Peduli, keterus-terangan, kebersihan, kalau peduli ya, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tanggung masa ya, gotong royong, ada rajin, keberanian, ya, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, yang tadi di atas, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, ada rasa tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ini proyek dari nilai-nilai kebajikan. Kita harus juga semuanya disiplin itu kembali lagi mengacu kepada ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingaso Sudono Ingayo Mangaso Dului Andayani. Oke, terima kasih yang menanggapi dan cukup berarti untuk disiplin positif. Lanjut, kalau tidak ada yang menanggapi, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ya, untuk mendapatkan hadiah lagi, ya, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Ada tidak pernah terpikir seperti ini? Tidak ya? Tidak ada. Ada ya, ternyata masih ada ya, benar ya, masih ada ya, hidup ya, tantangan hidup ya, Lomba tapi dapat hadiah. nah ya itu, pasti ada, memang pasti ada ya, tapi diharapkan ya bisa berubah ya. Jadinya menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School ya, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Nanti Ibu bisa membandingkan di antara 3 motivasi perilaku manusia ini, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kenapa perilaku manusia ini? Apa dasarnya? Saya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan seperti tadi Bu Nova bilang bahwa harus datang jam 6.30, kalau lewat nanti kan ada hukumannya ya, hukumannya tapi yang bersifat motivasinya. Kenapa murid itu datang jam 6.15? Hukuman saya Bu ya. Nah itu kata Diana Gosen karena alasan itu ya. Kenapa mengerjakan tugas karena tugas tepat waktu mengumpulkannya ya, kalau tidak tepat waktu nilainya mungkin dikurangi gitu ya. Nah itu menurut dosen. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, dengan satu tingkatan di atas. Kalau tadi ini yang awal ini adalah tingkatan yang terendah ya. Jangan sampai kita punya perilaku manusia yang untuk motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan, karena menurut Diana Gosen ini adalah tingkat terendah ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Oh, karena ada peraturan, berarti itu dari eksternal kita harus datang. Ya, bukan karena itu. Ya, tapi memang sudah keinginan kita, ya udah setiap hari, berarti berlanjut. Tidak terlambat. Mengerjakan tugas, oh iya, lanjut terus tepat waktu. Itu diharapkan motivasi perilakunya itu muncul di nomor 3. Bagaimana murid kita, Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Kemarin saya sempat berbincang dengan Bu dengan Bu Lingga ya. Perilaku manusia di SMA Taman Maja itu 1, 2, 3. Tiga-tiganya ada Iya. Dari aku Iya. Bervariasi, tapi diarahkan nanti adalah kita ke 3. Mudah-mudahan ya, kita kan juga sama-sama belajar. saya nggak terlambat dikit. Mau ice breaking apa lanjut? Lanjut. Oke. Kebutuhan dasar. Kita perlu tidak sih kebutuhan dasar? Ada berapa sih kebutuhan dasar? Namanya 3 ya. Ya. Sebenarnya kebutuhan dasar itu ya apa itu? Ya, ada 5 ya Bu. Bertahan hidup itu di atas tengah-tengah. Itu memang benar kata Bu Api tadi. Apa kebutuhan apa tadi? Sandang, pangan, papan, yaitu bertahan hidup. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada sayang ya, dan rasa diterima. Ini loh saya ada di sini, dia merasa diterima. Ya, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ya gimana nanti penjelasannya, lanjut ke ya dari kebutuhan bertahan hidup. Ya, tadi sudah sempat disebutkan yaitu benar rumah, sandang, pangan, papan, sandang itu sandang, pangan, kesehatannya bersifat fisik, ya atau tubuh kita. Ya. Kalau tidak ada bertahan hidup, maka kita akan terancam hidupnya. Ya. Terus lanjut di kasusnya ya. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima ya, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini juga kebutuhan psikologis dan rasa disayang. Ya. Yang lanjut berikutnya kebebasan, yaitu kebutuhan akan untuk bebas ya, mengatur kemandirian sendiri, otonomi, yang memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, yaitu kebebasan. Ya, semua orang bagi orang lain ya, gitu ya. Yang berikutnya kesenangan, ya kebutuhan yang merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, apalagi senang, main game ya mungkin kesenangan sendiri. Ya, untuk murid-murid kita yang berikutnya. Oke, untuk kelima ini, adakah pernah ibu, bapak ibu, jangan ibu aja ya, bapak ibu menghadapi di dalam kelas dari kelima ini? Contohnya apa? Pernah tidak menghadapi, oh murid kita butuh loh bertahan hidup, butuh loh kasih sayang dan rasa diterima, butuh dengan kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kita tidak menghadapi ini semua. Pernah. Contohnya anak terisolir di rumahnya, terisolir itu menurut saya
boleh bertahan hidup. Oh, Terisolirnya apa? terisolir nggak punya karena di lingkungan. Kecelakaan. Jalan. Kecelakaan itu yang saya tahu dibutuhkan ketika dia belajar, ketika dia makan, yang makan, Terus kalau kasih sayangnya udah pasti ya, berarti kan dia dari teman-temannya belum mendapatkan kasih sayangnya. yang mendapatkan kasih sayang. Terus yang itu kebebasannya apa ya? Kebebasannya karena dia merasa terisolir, otomatis dia takut untuk mengeluarkan pendapat dia. Dia tidak berani. Dia akan menyampaikan apa dia nggak berani. Jadi dia belum mengerti. Kesenangannya? Kesenangannya otomatis dia tidak merasa senang di sekolah, itu merasa beban. Tapi kalau dia melaksanakan sekolah, menurut saya dia hanya istilahnya apa ya? Dia hanya takut tadi, bukan karena sadar aku pengen sekolah butuh ilmu, karena kesenangannya juga nggak didapat dari sekolah. Ketika ketemu dengan teman-teman, menurut saya dia akan merasa nggak nyaman, gitu. Merasa ada sesuatu yang membuat dia tidak senang atau merasa takut. Iya. Kalau penguasaannya? Penguasaannya itu kaitannya penguasaannya sama materi, penguasaannya berkesenangan. Dalam satu kasus ada 5 ini yang butuh kebutuhan ini. Kalau kaitannya dengan penguasaan materi, ya sulit untuk komunikasi dengan teman. Mungkin dia bertanya sama teman juga nggak pede, takut, atau karena dia merasa terisolir sama teman-temannya, mau mengajukan pertanyaan sama anak juga penguasaan materinya menurut saya juga pasti kurang. Karena dia dari kebebasan berbicara kan sudah tertekan. Iya. Nah, sehingga bertahan hidup, kalau bertahan hidup kaitannya saya nggak ngerti saya. Ini kan perkara-kara sih. Oke ya. Bagus ya. Mungkin yang lain aja. Mungkin yang lain ada yang bisa 5-5-nya, oh dia butuh ini semuanya, butuh kebutuhan ini yang harus kita pahami sebagai guru. Tapi bisa juga karena gini Bu, yang anak terisolir itu mungkin karena minder, karena secara ekonomi nggak mampu, dia secara ekonomi nggak mampu, dia merasa miskin, tidak bisa ngikutin dengan teman-temannya, atau misalnya ini pakaiannya jelek atau gimana. Ini dari apalagi kalau misalnya ini kan ada kewajiban hari Selasa itu, kalau ini kan apa makan ya, makan sehat gitu ya. Ini juga itu nggak terpenuhi. Oke, ya bagus ya. Ada yang mau memberikan lagi? Oke, sekarang saya kasih satu kasus. Seandainya saya mengambil makanan, ada anak murid yang mengambil, saya contohnya murid ya, mengambil makanannya Bu Aki. Itu butuh gak kebutuhan 5 ini? Itu yang pertama. Kenapa saya mengambil makanannya Bu Aki? Nggak jajan. Terus apa lagi? Kebutuhan makan, ya. Tidak dibawakan. Ya, Betul, dari orang tua. uang. Kasih sayangnya di mana titik kita ambil, uangnya marah nggak? Kalau uang disayang dipersilakan karena nanti dia cuma nggak makan. Tapi ngambil tanpa izin. Tapi kalau Bu Agni punya rasa sayangnya tinggi, dia akan menanyakan kenapa kamu ambil makanan saya semua. Nah, ya pasti kan butuh apa ya, pertanyaan yang harus ada rasa sayang kan, berarti sama teman. Tapi kalau misalnya setengah hati, enak aja lu ngambil semuanya paruan gitu. Nah itu kebebasan Bu, itu kebebasan berarti. Tapi kebebasan dan penguasaan. Yang punya kebebasan kan Bu Agni berbicara, tapi si anak yang tetap punya. Dan kesenangan, kepuasan sendiri kalau udah mengambil kebutuhan dari orang lain. Yang bagus tuh, karena betul Bapak. Lanjut, kita jelas waktu. Oke, ini tadi sudah semua dibahas. Berarti sekarang kita kembali ke materi berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ya, apa itu posisi
posisinya ada 5 nih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ada 5. Ya di sini 5 itu ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsi. 5-nya itu nanti 5 ini dari penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu masuk ke dalam identitas gagal. Ya, perilaku kontrolnya adalah negatif. Ini sebenarnya kita lakukan di dalam keseharian kita, tapi kita nggak nyadar. Ya, ini adalah diarahkan jangan sampai terjadi kembali, karena ini akan mengidentitas gagal. Ya, yaitu penghukum dan pembuat orang bersalah. Penghukum, di mana guru berbuat menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Itu udah gagal. Ya. Terus hasilnya anaknya gimana? Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ya. Terus yang berikutnya dari penghukum, muridnya berkata, saya tidak peduli. Dan dia akan melakukan lagi kesalahan yang sama. Ya, dampak pada murid mengulangi kesalahan berulang kali, perilakunya menjadi agresif karena gurunya juga bersikap agresif. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Gurunya ini begitu. Ya. Lanjut, yang berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Ya, ini masih identitas gagal atau kontrol negatif, di mana berceramah, ya gurunya berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, nanti bagaimana perilakunya nanti ditunjukkan. Gurunya berkata, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, ya, itu merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangka, berbohong, ya. Terus kalau murid berkata, maafkan saya, biasanya dengan kata-kata seperti itu. Dampaknya pada murid rendah hati, merasa gagal dan tidak berharga. Ya, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lanjut, yang berikutnya adalah kategori perilaku yang positif, ya. Dunia yang positif, ya, di mana dia perilakunya adalah teman. Ya, guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, gurunya berkata, lakukan untuk bapak ibu. Jadi ketika nanti murid berkasus, lakukan dong buat bapak ibu senang. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu, ya, bereskan. Hasilnya ketergantungan. Ya, jadinya tergantungan kalau berteman. Ya, terus murid berkata, saya berpikir bapak ibu teman saya. Dampak pada murid tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Yang berikutnya, untuk motivasi berikutnya adalah pemantau. Ya, kalau sebagai pemantau, guru sebagai pemantau adalah berkata, menghitung dan mengukur. Ya, guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Yaitu pemantau. Ya, ciri-ciri pemantau. Terus murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ya, dampak pada murid menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ya, untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu kontrol. Ya, kontrol diri. Ini dari intrinsik diri sendiri, yaitu manajer. Ini posisi yang paling bagus, ya. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ketika murid melakukan kesalahan. Guru berkata, apa yang kita yakin? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini
dirimu. Hasilnya menguatkan watak atau karakter. Nah, berikutnya murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan yang dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Mungkin masih bingung ya dengan video sedikit. Mungkin bisa dijelaskan dulu di awal pengertian dari tadi apa presentasi tadi Ya, karena tiba-tiba mendidik masuk ke eksternal dari internalnya. ya di dalam apa namanya posisi kontrol institusi, kita harus ada 5 kategori. Nah, ini 5 kategori ini mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tetapi ya, ini ada 5 ini, manakah yang terbaik? Ya, terbaik. Perilaku kontrol, kita harus bisa mengontrol. Kalau kita menghukum, berarti perilaku kontrolnya diganti. Ya, jadi dari sini kita tampilkan video ini mau tampilkan. Nah, ini. Oke, teorinya nih. Nah, oke, dari yang pertama ya. Nah, ini penghukum ya, posisi penghukum. Aduh, penghukum. Oh, Kayaknya tiap hari kita ada. ini penghukum ya. Nah, ini Mari kita berhenti. ya, kita skip ya ini. Paham ya, hukum kayak gini ya. Oke, lanjut. Berarti kita nggak boleh tuh. Nah, nggak boleh. Sekarang posisi masih yang paling ini kedua merasa bersalah, ini boleh gagal muridnya. Ya terlambat juga sih. Ya, Kayaknya sih. lihat lagi deh. Mana ibunya banget lagi. Kayaknya 5 nih. Itu saya itu. Beda-beda tipis sama Bu Iris ya. Ya enggak masalah. Kita skip ya. Ya. Kasihan. Ada pun di sekolah kita tuh. Ada ya? Ada. Ini kalau ini tadi posisi teman ya. Ini posisi teman. Anaknya sih udah positif ini, tapi memang alangkah baiknya manajer.
sih tadi apa aman ya. Udah, Mungkin ada yang Bapak Ibu. sekolah aja ya. Tapi ini udah positif, ini udah bagus. Lanjut. Sekarang posisi pemantau nih, pemantau. Terlambatlah tidak benar. Kenapa di sini ya? Ini pemantau. Harus di sekolahnya berjumpa. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Keren. Saya harus Ini putih nih, BK. Iya benar. Konsekuensinya demikian. BK. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan. Ini paham ya? Untuk pemantau yang berikutnya adalah terakhir di posisi manajer. Cocok lagi. Selamat pagi Ryan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Ryan? Maaf Bu, saya lupa sekarang saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Setuju. Jadi, apa Oke, di sini ya. Ini yang Ya, pertanyaan Bu. Ya boleh. Apa Bu? Setelah video 1, 2, 3, 4 tadi, ini pola yang keempat kan yang terbaik nih Bu, idealnya. Yang kelima Bu. Kelima yang terbaik, idealnya gitu ya Bu. Nah, pertanyaan saya, berapa persen anak kita yang begitu terlambat? Maaf Bu, saya terlambat. Berapa persen? Ini kan yang pakai tiket nih. Berapa persen? Kan kita boleh dong untuk mengukur keberhasilan kita dalam praktek ini gitu. Betul. Kalau sekarang kita bilang mampu saya terlambat baru 10%, berarti kan kedepannya harus 100%. Ayo yang merasa pingat, Yang merasa pingat ya. Ih, suap nih. Gimana please? Hari-harian ada yang lagi banyak, ada yang sedikit. Oke. Untuk yang harian yang banyak dan dikit gitu aja ya, sudah ya. Untuk video motivasi ini saya sudah bikin ya, tapi menghemat waktu. Tapi Ibu udah paham ya posisi mana yang baik ya. Adalah posisi manajer. Oke, lanjut ke presentasi berikutnya adalah keyakinan kelas ini yang telah kita buat, kita sepakati. Nanti di dalam kelas kita harus juga membuat seperti ini. Ya, di awal boleh, ya di awal pelajaran boleh, di awal tahun, di awal tahun ya, harus sebenarnya ditandatangani oleh murid, semua murid dan guru. Ya, misalkan nggak boleh pakai HP dalam hanya lisan, tapi harus tertulis nanti mulai tahun ajaran baru. Tidak perlu pakai karton. Jadi ketika sudah pakai karton nanti dicetik, nanti bikin tanda tangan. Jadi kalau misalkan pakai karton ya banyak ya, nanti dulu Ufa yang marah ya. Ya jadinya boleh diketik ya. Jadi nggak usah ya, ini Mati. sudah. Nah, jadi di dalam kelasnya sendiri. Ini sudah keyakinan kelas juga saya sudah buat. Lanjut yang berikutnya segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi? Bahwa kita dalam mengatasi permasalahan anak harus ke segitiga restitusi. Ya, di mana yang pertama adalah dia segitiga restitusi seperti ini. Yang gambarannya ini gede ini gimana ya? Di Ya, di mana? Ini ya, di atas ya. Kanan. itu benar. Kanan. Bawah naik. Iya, Ini ya. Iya. Ya, ini segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas yang pertama. Ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan dulu identitas, yaitu setiap orang pasti salah, pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Terus harus validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan lagi keyakinan kelas yang telah
apabila anak terlambat masuk ke kelas, tanyakan lagi. Ya, dan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, lanjut. Yang di sini, ya, yang pertama nih di sini menstabilkan identitas ya dari garis yang bawah. Ya, yaitu pertanyaan yang diajukan membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ketika anak melakukan kesalahan, ya kita sebagai guru ya salah itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, ya, tetapi fokus memperbaiki masalah itu. Ya, apakah saat ini kami pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Terus yang berikutnya untuk yang dari ini validasi, yaitu ajuan pertanyaannya kamu bisa saja bertindak lebih bergabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa memperbaiki perilaku yang lebih efektif. Ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya di kelas itu. Di sini ada videonya. Bukannya positif beneran. Positif beneran yang mau. Itu positif. Mau lewatin. Yang playlist gimana ya? Sebenarnya ada di video saya sih. Udah dulu. Sebentar, satu lagi. Satu lagi di video saya ada disiplin positif. Jadi ketika kita harus menggali pertanyaan dulu ke siswanya ketika anak itu terlambat. Ya, maaf, muka saya nggak bagus. Ya. Jadi tidak menghakimi ya, tidak langsung menuju di segitiga restitusi ya. Maaf, saya mukanya nggak bagus. Ngomong lagi makan. Ya, jadi menggali dulu ya dengan masalahnya. Itu kalau dia telat. Dia telat satu. Itu dia kalau nggak tadi. Tapi harus Oh iya iya. oke ya, ini skip ya. Oke, untuk lanjutnya ada video lagi sebentar sebelum kita mengakhiri. Ya, ini membentuk keyakinan kelas ya yang sudah saya lakukan juga. Ya, introspeksi kita dari diri sendiri kita. Ini keyakinan kelas. Saya ambil kelas yang ekstra 11 yang saya ajar. Masih selesai. Dia balik. Dia
di like and komennya Ibu, saya kasih Benny nanti. Ini ada apa nih? Satu like apa? Titik Krisyanti. Ya ini budaya positifnya. Ini. Udah pantas. Tiara Citra itu. Citra kampret. Citra experience. Aktor dan sutradara sekaligus.